Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya, sobat-sobat pas dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah mengundang salah satu pemuda ya, kaum milenial yang beliau ini bisa teknisi handphone tanpa belajar, otodidak. Masya Allah. Kalau lihat riwayat pendidikan, nggak ada hubungan sama sekali dengan handphone. Ya, kita pengen tahu nih, bagaimana dia bisa belajar teknik daripada service handphone tanpa belajar. Ya, otodidak. Sobat-sobat pos mungkin penasaran yang ada di rumah, siapa nih yang kita undang pada kesempatan kali ini? Kita sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Junaidi. Ya, betul. Biasa dipanggil Biasa panggilan Junaid. Junaid ya. Junaid. Kita panggil Bang Junaid ya. Bang Junaid. Aslinya dari kota Tangerang. Ya, betul. Lebih tepatnya di Kabupaten. Oh, Kabupaten Tangerang. Oh, Tanggang itu belum termasuk Belum kota. termasuk kota. Oh, masih di kabupaten. Masih. Jadi kalau pimpinan kabupaten itu bupati ya. Ya, Bupati. Bupati, belum jadi wali kota. Belum. Masya Allah. Tepatnya di mana tuh? Tepatnya saya ada di Kampung Besar, Desa Teluk Naga. Kampung Besar, Desa Teluk Naga. Teluk Naga. Masya Allah. Alhamdulillah. Bang Junaid. Ya, kita panggil Bang Junaid aja nih biar Boleh, lebih Bang akrab. Kalau dulu pendidikannya di mana kalau SD? Alhamdulillah orang tua saya memulai memberikan pendidikan saya selain di rumah mulai dari playgroup, TK, SD itu semua Ikut semua? ikut. Dari playgroup juga ada? Playgroup ada, Oh, Masya alhamdulillah. Allah. Jadi SD sampai SMA semua ada di kabupaten. SD-nya itu kebetulan di MI Matlaul Ulum. MI Islam. MI Madrasah Ya, Ibtidaiyah Madrasah Ibtidaiyah Matlaul Ulum di daerah Kampung Melayu, masih di Teluk Kampung Naga Melayu. juga. Oh, masih di Teluk Naga. Iya, Kampung Melayu Teluk Naga. Melanjutkan SMP mulai masuk negeri kita. Oh, SMP negeri 3. kalau di SD-nya di luar negeri, luar negeri. di swasta. Sekarang masuk ke dalam negeri. Balik ke dalam Masya negeri. Allah. SMP negeri, Negeri 3 Teluk Naga. SMP negeri 3 Teluk Teluk Naga Naga. masih Kabupaten Tangerang juga. Lanjut SMA kita di saya SMA negeri 12 Kabupaten. Oh, masih di dalam negeri. Masih dalam negeri. Betah. Ya, masih di daerah Teluk Naga. Masih daerah Teluk Naga juga. Masya Allah, jadi ada dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, semuanya itu di daerah Tangerang, Tangerang, di Kabupaten Tangerang di Teluk Naga. Teluk Naga. Masya Allah. Bang Junaid ini kan dikenal sebagai bisa servis handphone. Kalau kita lihat di pendidikan tuh nggak ada sekolah khusus tentang handphone nih. Semuanya kan berarti umum kan sekolahnya, umum. nggak ada ke handphone. Bagaimana ceritanya nih Bang Junaid bisa servis handphone nih? Sebenarnya termasuk pendidikan alam nih. Pendidikan alam. Pendidikan alam gaib mungkin. Tapi masih ada belajarnya cuma secara otodidak. Secara otodidak, nggak belajar khusus memang. Cuma karena kondisi juga kan. Kondisi kita semakin majunya perkembangan zaman jadi makin penasaran bagaimana handphone kan. Dan kita punya ada masalah-masalah handphone jadi pengen tahu. Dan karena faktor budget ininya juga, budget kita untuk betulin handphone, akhirnya maksain diri buat belajar buka sendiri handphone. Itu di kelas berapa? Di SMP, SMA? Mungkin kalau misalnya buat yang bongkar banget gitu, di SMA saya ingat. Oh, di SMA. SMA. Ya. Handphone yang pertama kali dibongkar, yang pertama kali diservis apa tuh? Waktu SMA itu pertama kali berani servis handphone, nggak apa-apa nyebutin merek handphone ya? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebutin. Waktu itu pertama kali bongkar handphone iPhone, masih zaman iPhone 5. iPhone 5. iPhone 5. Sebenarnya pertama tuh rusaknya di LCD.
pertama kita nggak bongkar. Saya nggak bongkar dulu. Sempat ganti ke bagian servisnya, servis centernya. Ternyata sebulan atau 3 bulan kalau nggak salah itu rusak lagi. Oh itu. LCD masih bagus, tapi sebelahnya lagi nggak fungsi. Itu handphone sendiri. Handphone sendiri ya, handphone sendiri. Dan kebetulan baterai juga udah ngedrop, dicas cuma logo aja. Dan akhirnya karena pengalaman sebelumnya ngebenerin LCD aja itu 500, sekitar 500. Terus ditambah baterai waktu itu 150 baterainya aja, belum sama pasang. Belum sama servis. Karena akhirnya karena minim budget juga kan, masih anak sekolah. Akhirnya maksain diri buat bongkar sendiri, ganti sendiri. Dan waktu itu LCD dan baterainya itu kalau baterai saya beli baru. Cuma LCD-nya waktu itu nggak beli di Tempat servis. toko servisnya nggak. Karena lumayan mahal juga, 350 kalau nggak salah. Waktu itu minta bantu temen nyari di online kayak Facebook gitu, nyari handphone bekas yang waktu itu kan iPhone banyak yang iCloud, kekunci iCloud. Ya, iCloud, ya. Nah, nggak bisa dipakai lagi. Akhirnya dijual murah dapat 120 handphone iPhone 5. Pada saat itu ya. Iya, pada saat itu. Pada saat itu iPhone saya itu warna hitam kalau nggak salah kan. Dapat iPhone iCloud-nya itu 120 warna putih. LCD-nya warna Tapi LCD masih bagus. LCD masih bagus. Akhirnya yang Cabut-cabut lah yang dibeli tadi langsung dicabut, langsung dipasang. Ya, cabut-cabut Itu semua. kan nggak pernah belajar. Bagaimana belajarnya tuh? Selain kita nanya-nanya ke teman, kita karena sekarang lebih mudah kan, zaman canggih, kita belajar di YouTube juga. Lihat video juga. Ya, makanya senang bisa hadir di Fast Studio juga, biar kita juga bisa berbagi lagi kepada penonton yang lain. Alhamdulillah. Oh jadi lihat-lihat YouTube, lihat video akhirnya memberanikan diri. Walaupun resikonya tuh gede juga tuh. Resikonya gede juga. Kalau salah salah servis bisa rusak dua-duanya. Temen juga waktu itu sempat komen kan. Kalau misalnya iPhone itu kan baterai tanam. Mending bawa counter aja aman kata dia kan. Ya gimana, kondisi budget nggak ada, akhirnya berani aja. Oh gitu, jadi asal muasalnya itu. Kan ini kan handphone ini kan sudah jadi sesuatu yang wajib lah. Iya. Ya yang mesti dibawa yang ini kan. Keperluan pokok. Kalau nggak bawa handphone tuh kayak gimana kayak gitu ya. Ada sebagian yang menganggapnya seperti itu. Terus kalau kita mau merawat handphone, apa yang harus kita utamakan dalam merawat handphone biar usianya lebih panjang? Nah, sebenarnya kalau handphone tuh yang paling rentan itu LCD. LCD. Iya, LCD. Karena jatuh sedikit bisa pecah langsung LCD. Oh jadi kalau handphone jatuh pasti kan LCD. LCD pasti LCD. Kalau mesin untuk handphone sekarang kuat-kuat. Cuma LCD lah itulah yang masih rentan. Dengan tan ini ya, yang paling sering diservis itu berarti LCD. Mungkin baterai juga ya? Baterai juga. Baterai karena keseringan ngecas. Keseringan ngecas sama pemakaian yang di luar. Iya. Berlebihan. Makai handphonenya sambil ngecas. Sambil tiduran bro. Berarti itu handphonenya kena baterainya obesitas. Ya, karena diisi terus. Masya Allah. Sampai 110. Ya jadi kalau biar lebih awet untuk handphone itu berarti kalau ngecasnya jangan sambil dimainin ya. Cara ngerawat handphone tuh kalau untuk baterai tuh kita usahain jangan sampai di bawah 20% ngecasnya, dan cabut jangan sampai 100%. Itu lebih awet. Berarti kalau pemakaian seadanya ya, jangan sampai hilang semuanya karena handphone. Semuanya di handphone semua dari pagi sampai ke pagi. Handphone terus. Masya Allah, artinya perlu ada jangan main handphone, ada jam-jam jangan main handphone supaya handphonenya juga lebih tahan lama ya. Iya, handphonenya. Lebih panjang usia handphonenya. Bang Junet kan dulu waktu SMA tuh, servis handphone. Gimana bagi waktunya dulu antara sekolah sama servis handphone? Servisnya di mana dulu? Di rumah? Di rumah. Ngandelin alat seadanya sih kalau servis sendiri di rumah. Itu bagi-bagi waktunya gimana? Kebetulan waktu SMA zaman saya dulu itu hari Sabtu kan eskul kan. Sedikit waktu di sekolahnya.
Oh gitu. Ya, jadi dimanfaatin untuk itulah. Untuk service Iya, handphone tadi. service handphone Jadi tadi. Senin sampai Jumat tetap sekolah seperti biasa. Ada waktu longgang di Iya. hari Sabtu baru service handphone. Tapi sebenarnya di SMA tuh belum ini sih, belum terlalu banyak main di handphone sekarang inilah. Oh Waktu itu cuma berani buka HP sendiri kan, belum terima teman service pada saat itu. pribadi. Oh gitu. Jadi karena mendesak akhirnya bisa. Ya akhirnya alhamdulillah sekarang paham. Beberapa handphone udah dibongkar, ngerti alhamdulillah. Iya ya, pahamnya. Insyaallah. Masya Allah. Karena belajar otodidak tadi. Iya. Tapi teman-teman sobat-sobat pas yang ada di rumah, kalau seandainya nggak berani, jangan coba-coba. Jangan. Jangan coba-coba. Lebih baik ke tempat servis. Ya lebih baik ke tempat servis saja. Daripada satu rusak karena kita bongkar, akhirnya 10 kerusakan. Merambat ke yang lain. Yang tadinya hanya rusaknya sedikit, hasilnya Jadi ke yang lain-lain kena juga. iya, jadi nggak bisa dipakai lagi handphonenya, terpaksa beli handphone baru. Nah, Iya, pada saat itu kan servis handphone dengan alat seadanya. Itu Iya. apa aja alatnya? untuk sebenarnya kalau untuk hardware itu nggak perlu banyak ya. Kalau apalagi LCD atau baterai, kita paling perlu obeng. Kalau waktu itu iPhone kan ada bautnya. Kalau Android sekarang ada yang langsung dari backdoor. Jadi paling butuh ada dia alatnya itu gepeng gitu untuk nyongkel LCD-nya. Dan lem. Kalau untuk Android pakai lem. Pada saat itu sudah ada alatnya? Belum. Pada saat waktu bongkar iPhone tuh masih pakai silet. Oh, pakai silet. Silet. Obeng juga boleh minjem ke teman, counter teman gitu kan. Jadi alatnya obeng, Seadanya. silet sama lem. Iya, Asal lem itu emang udah dapet. Oh kalau iPhone dia nggak pakai lem. Android sekarang yang lain pakai lem. kalau yang lain pakai lem. Nggak ada alat-alat yang lain yang dibutuhkan. Sebenarnya ada alat khusus, cuma itu untuk keperluan yang khusus lain. Oh, yang lain lagi ya. Dari sekian banyak permasalahan di handphone, semuanya bisa diservis. Untuk hardware semua bisa diservis. Bisa diganti semua. Bisa diganti. Iya, LCD rusak batangan, bisa diganti, mesin. baterai rusak bisa diganti, mesin rusak bisa diganti. Bisa diganti. Yang nggak bisa diganti kalau di handphone? Kalau di handphone yang nggak bisa diganti tuh program, mungkin data-data yang udah hilang, kita nggak ada Gmail backup, itu agak susah ya. Oh, software yang Ya rusak. software, bagian Kalau software. software yang rusak kita nggak bisa servis. Nggak bisa servis. Balik ke sesuai dengan backup handphone masing-masing. Oh gitu. Ya Bang Junet, kalau dulu kan kita sering mendengar kalau seandainya ada handphone tuh kejatuhan air atau kepercikan air jadi basah. Itu kan dulu kan katanya disimpan dalam beras. Iya mitos. Itu betul nggak tuh? Belum pernah coba ya kalau misalnya yang timpan dalam beras, cuma mungkin yang lain ada. Ada sebagian yang nyoba mungkin berhasil ya. Mungkin berhasil, Nah, tapi kalau dari Bang Junet bagaimana? tapi sebenarnya tips yang benar itu kalau misalnya handphone kita masuk air atau masuk ke dalam air gitu udah terlanjur basah, kita diutamain tuh matikan handphonenya, jangan langsung jangan dinyalain. Matikan dulu, kalau bisa kita bongkar bongkar pakai kipas atau hair dryer, keringin dulu. Oh, keringin dulu kalau bisa bongkar. Kalau nggak bisa bongkar Bang Junet? Kalau nggak bisa bongkar mungkin didiemin bisa, tapi prosesnya lama, harus betul-betul kering. Oh gitu. Betulan pernah waktu itu ada yang minta servis handphone juga, bekas jatuh di air, benar-benar masuk ke air, dan handphonenya itu dalam keadaan nyala. Memang handphone nyala, tapi nggak lama lagi LCD-nya mati sudah. Oh gitu, Ya, karena konslet mungkin ada yang konslet. kena air tadi ya. Kena air tadi. Masya Allah. Jadi kalau seandainya LCD-nya rusak langsung ke servis aja. Iya, servis aja. Soalnya kalau bongkar-bongkar nggak bisa, lainnya dibongkar. Berarti kalau handphone kena air masih bisa di Masih bisa selamatin. Masih Yang penting langsung off, matiin semua, bongkar semua. Berarti jangan panik ya. Itu aman. Iya, jangan. Langsung bawa ke tempat servis aja gitu. Benar. Atau di servis sendiri dibongkar, Ya, dikeringin. Kita keringin. Kalau udah kering, Baru kita hidupin lagi. Insya Allah masih aman. oh insya Allah masih bisa hidup. Iya, yang penting betul-betul kering. Kalau handphonenya sering lelet, Oh, lemot. lemot tuh, buka aplikasi susah. Gimana tuh? Kalau yang lemot itu bagian software.
biasanya kenanya. Dia mungkin terlalu lama pemakaian atau terlalu banyak pemakaian data, jadi handphonenya itu agak lemot. Oh, kepenuhan. Iya, kepenuhan. Memorinya penuh. Ya, bisa kita bersihin data-datanya atau kita restart lagi. Atau ada pengaturan pabrik, setelan ulang kan Oh, ada kan. kembali pengaturan awal gitu. Jadi kalau seandainya berarti semua masalah di handphone itu juga bisa kita atasin ya. Iya, semua masalah Kecuali masalah software tadi. software Kalau balik ke software nggak bisa. nggak bisa Kalau gitu. seandainya handphonenya mati total, LCD-nya nggak rusak, berarti nggak rusak, tapi mati, Mati total itu berarti software yang software. rusak. Berarti langsung ke tempat Servis. servis. Oh iya. Terus kalau seandainya nih, tuh banyak tanyaan nih tentang handphone nih. Soalnya kan handphone ini kan sudah lumrah di Iya. masyarakat. Kalau seandainya handphonenya nggak bisa nelpon, kenapa tuh? Nggak bisa nelpon, Hah? coba dicek dulu pulsanya. Oh, cek dulu pulsanya. Takutnya nelpon pulsanya nggak ada. Mau telepon nggak bisa, Pernah, ternyata pernah. pulsanya hapus. Emang kadang kan pernah ada juga ibu-ibu kan masih gaptek gitu. Dan nelpon kok nggak bisa, dicek ternyata pulsanya nggak ada. Pulsanya Iya. kosong, pulsanya habis. Ya Allah, Insya Allah. Jadi cek dulu pulsanya. Cek dulu Kalau pulsa sudah ada nih, pulsa ada tapi nggak bisa telepon juga, gimana? Kalau untuk telepon, kalau bagian hardware kita ada di handphone tuh ada yang namanya IC sinyal. Itu bagian di dalam ada kabel kecil kayak gitu, kayak lidi. Dia di atas sama di bawah ada soketnya. Jadi kalau salah satunya ada yang nggak kepasang, itu bisa hilang sinyal. Jadi otomatis kita nggak bisa telepon. Tapi di situ di layar ada tandanya X gitu kan. Oh gitu, berarti sinyalnya nggak ada. Ya gitu, itu bagian hardware. Kalau softwarenya itu bisa dari kartunya, mungkin sinyal dari perdananya, atau mungkin juga dari handphonenya itu tadi lagi gangguan kan. Mm-mm. Berarti sobat-sobat pas kaum milenial untuk belajar servis handphone ini berarti mudah. Kalau untuk belajar mudah semua. Oh, mudah. Semua kalau Berarti- kita pelajari pasti mudah. Ini kan salah satu contoh daripada pemuda yang kreatif nih. Berarti lebih bisa menghemat. Iya. Kalau seandainya servis sendiri lebih bisa menghemat gitu ya. Iya, kita bisa lebih menghemat ya. Bisa lebih hemat dan juga bisa buka usaha Iya, bisa. di masa servis handphone. Padahal belajarnya dari YouTube, YouTube, dari dari otodidak, otodidak. tapi perlu pengorbanan. Ya, semua perlu pengorbanan. Iya, dulu yang pertama kali pernah nggak servis handphone tapi gagal? Oh, pribadi. Ya. Banyak ya kalau misalnya. Gagal. Tapi waktu itu handphonenya handphone sendiri, handphone pribadi. Kalau handphone orang kita pasti lihat dulu, nggak berani ngambil resiko. Kalau handphone pribadi banyak gagalnya. Kayak masalah sinyal tadi, pernah kan masalah pengalaman dilihat kok sinyalnya X terus, mungkin gangguan, ditunggu sehari 2 hari ternyata Masih gangguan. ternyata isi sinyalnya yang di dalam tadi itu belum kepasang kan. Oh gitu. Banyak kan. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat pas yang mau belajar gini perlu teliti berarti ya. Handphone perlu teliti. Penuh ketelitian dalam belajar dalam servis handphone. Ya. Ya. Masya Allah nih. Ya, sahabat-sahabat pas jadi motivasi buat kita ke depan. Artinya kita mesti jadi pemuda yang kreatif. Amin, amin. Ya, jadi milenial yang kreatif. Terus kalau seandainya usia nih umur berapa nih untuk belajar ini atau tidak menuntut usia? Siapapun bisa untuk belajar servis handphone. Servis handphone. Heeh. Untuk servis handphone Siapapun bisa belajar. iya segala usia ya. Banyak kalau datang ke toko servis tuh yang servis handphone ada yang lebih tua, malah ada yang lebih muda, semua bisa. Semua bisa. Iya, semua bisa. Artinya semuanya bisa untuk belajar servis handphone. Belajar bisa. Oh gitu, Masya Allah. Jadi sobat-sobat pas, yuk belajar tentang Sama-sama servis belajar. handphone. Tapi lebih utama lagi daripada servis kan lebih baik Iya. mencegah daripada mengobati. Mengobati. Artinya kalau seandainya pengen baterainya awet, jangan seringan dicas, Seringan dicas. jangan seringan dipakai, apalagi ngecas sambil dipakai. Itu fatal ya. Iya, Buat itu ke baterai, bahaya. ke baterai bahaya. Terus kalau seandainya LCD tadi ya LCD lebih terawat jangan sampai jatuh. Ya artinya memang mesti dirawat berarti handphone. Iya, handphone betul. Selain itu apa lagi yang harus dirawat? Selain baterai sama LCD jangan jatuh. Kalau di handphone yang penting 2 itu ya. Kalau misalnya data-data yang tadi itu yang ngaruh untuk ke
bekerjanya handphone terlemot sampai ini kan. Oh, jangan sampai kepenuhan Iya, juga. jangan sampai kepenuhan juga. Iya. Artinya perlu proses untuk handphone juga ya. Berarti handphone juga butuh istirahat. Mesti walaupun robot juga. Ya, jangan sampai dipakai terus. Dari pagi sampai ke pagi sama handphone. Ya, pemuda yang kreatif satu dia juga mesti rawat handphonenya. Iya, Ya, betul. jangan sampai 24 jam sama handphone. Oke. Terima kasih Bang Junet telah hadir Iya. pada kesempatan kali Terima ini, kasih. telah berbagi ilmunya buat sobat-sobat Amin. pas ya dimanapun kita berada. Ya, demikianlah mungkin bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.